Kompresor udara sebagai perangkat yang sering terlihat dalam kehidupan kerja sehari-hari, tidak terpisahkan dari bidang seperti bangunan industri, medis, dan otomotif. Bagaimana sebenarnya kompresi udara ini dilakukan? Menghadapi berbagai jenis kompresor yang ada di pasaran, standar apa yang harus kita acukan untuk memilih yang tepat? Selanjutnya, mari kita pelajari lebih dalam. Pertama, mari kita kenali beberapa jenis kompresor yang umum. Di bidang otomasi dan bengkel, yang paling umum digunakan adalah kompresor volumetrik. Kompresor jenis ini menarik udara dengan cara menembak, dan mengurangi volume tembakan untuk menghasilkan tekanan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendetail tentang jenis kompresor ini. Kompresor reciprocating ketika poros engkol menggerakkan piston. Saat bergerak bolak-balik di dalam silinder berbentuk silindris. Katup masuk, juga disebut katup hisap, terbuka, memungkinkan udara atmosfer masuk ke dalam silinder selama langkah hisap piston. Katup buang terbuka di bawah tekanan tinggi, untuk mengeluarkan udara terkompresi. Selama proses kompresi, udara menghangat karena tekanan. Ini adalah masalah yang akan dihadapi oleh semua kompresor. Suhu tinggi tidak hanya akan mengurangi efisiensi siklus kompresi. Jika ada zat mudah terbakar seperti oli mesin atau pelumas, kontak dengan udara panas dan piston, bahkan bisa menimbulkan risiko ledakan. Oleh karena itu, tekanan keluaran kompresor satu tahap, biasanya dibatasi sekitar 1 megapascal. Jika diperlukan tekanan yang lebih tinggi, maka perlu menggunakan kompresor multistage. Gambar di bawah ini menunjukkan kompresor 2 tahap. Piston besar bertanggung jawab untuk kompresi tahap pertama. Udara yang dikeluarkan dari tahap pertama kemudian didinginkan. Sebelum masuk ke kompresi tahap kedua, tekanan melalui kompresi 2 tahap dapat melebihi 2 megapascal. Kompresor multistage berkekuatan tinggi, juga menggunakan sistem pendinginan air untuk menghindari overheat. Karena batasan prinsip kerja, kompresor jaring hanya dapat menghasilkan udara terkompresi secara intermiten. Oleh karena itu, perlu digunakan bersama tangki penyimpanan udara. Keuntungan tangki penyimpanan udara adalah, kompresor dapat dinyalakan dan dimatikan melalui pengontrol titik ganda, mengurangi konsumsi energi. Kompresor jenis diafragma adalah salah satu varian dari kompresor piston. Senapan penyedotnya dipisahkan oleh diafragma dengan piston. Keuntungan dari desain ini adalah, udara di dalam senapan kompresi tidak akan bersentuhan dengan piston yang sudah dilumasi. Oleh karena itu, kompresi bebas oli dapat dicapai. Namun, kelemahan dari kompresor diafragma terletak pada diafragma itu sendiri. Karena elastisitas yang terbatas, jenis kompresor ini biasanya digunakan dalam industri makanan atau untuk pengisian tabung gas dan sejenisnya. Bilah putar adalah kompresor, juga dikenal sebagai kompresor bilah geser. Prinsip kerja kompresor jenis ini sangat berbeda. Kompresor bilah putar yang khas memiliki bodi baja silinder. Di dalamnya dilengkapi dengan bilah putar yang dapat disesuaikan. Pusat bilah terletak pada poros penggerak yang eksentris, dan menyentuh dinding dalam bodi baja. Ketika poros berputar, bilah akan membentuk ruang udara bervolume variabel. Udara dihisap pada volume maksimum. Tergantung pada pengurangan volume, udara akan terkompresi. Akhirnya dikeluarkan dari momentum terkecil. Keuntungan di sini adalah aliran udara tanpa denyut. Ini berbeda dengan kompresor piston. Oleh karena itu, tangki penyimpanan udara untuk kompresor ini bisa ada atau tidak. Selain itu, kompresor jenis ini beroperasi dengan tenang dan relatif tahan terhadap kotoran. Aplikasi khas termasuk pengolahan air limbah, budidaya ikan, pengumpulan debu, pengemasan vakum, dan lain-lain. Itulah kompresor tipe jaring dalam kompresor volumetrik. Kompresor membran. Prinsip kerja dan karakteristik kompresor bilah putar. Saat memilih kompresor, dapat mempertimbangkan tekanan udara yang digunakan, kebutuhan aliran, persyaratan kebersihan industri, dan dimensi ruang instalasi lainnya. Dalam penerapan nyata, perlu dipadukan dengan skenario konkret untuk mencocokkan jenisnya. Biarkan kompresor membantu produksi dan kehidupan dengan efisien. Dalam video kali ini, kami menjelajahi rahasia kompresor udara. Jika Anda tertarik, di episode berikutnya, kami akan mengungkap perangkat nitrifikasi air laut yang menakjubkan. Konten menarik ini jangan sampai terlewatkan.